Shalom sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPIB. Bersama saya Pendeta David Cornelius Yohombing. Saya pendeta jemaat di GPIB Ephatha Tenggarong di Pos Pelkes Ebenezer Longhubung. Mari sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita menutupnya dengan merenungkan firman Tuhan agar kehidupan beriman kita dapat selalu bertumbuh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kuasailah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu memaknai akan segala kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk selalu mendengar akan suara-Mu yang berusaha untuk menuntun, membimbing, bahkan membuka pengertian dalam diri kami, agar kami dapat memahami apa yang sedang Engkau tetapkan dan apa yang harus kami lakukan dengan ketetapan-ketetapan-Mu itu. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami semua, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kita membaca Alkitab dari Mazmur pasal 72, ayatnya yang ke-18 hingga 19 yang menyatakan, Terpujilah Tuhan Allah Israel, Ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, adakah di antara sahabat GPIB yang mungkin pada malam hari ini atau pada hari ini baru saja mengalami hari yang buruk, yang mungkin di kantor atau di pekerjaan sedang mengalami hal yang kurang baik bersama dengan rekan-rekan kerja atau dengan atasan, atau mungkin sahabat GPIB mengalami hari yang kurang baik bersama dengan keluarga, dengan orang tua, atau mungkin dengan suami atau dengan istri, atau orang-orang yang seharusnya menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Jika sahabat GPIB mengalami hari yang kurang menyenangkan seperti itu, mungkin pada malam hari ini firman Tuhan dapat memberikan kita suatu pemahaman yang baik. Sahabat GPIB yang terkasih, saya juga ingin mengajak kita untuk mengawali perenungan ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu, adakah pemimpin yang ideal? Mari coba kita memahami, adakah pemimpin yang ideal? Pemimpin yang mampu untuk memuaskan semua orang. Pemimpin yang mampu bertindak bijaksana bagi semua. Pemimpin yang selalu benar dalam segala keputusannya. Pemimpin yang juga rendah hati, pemimpin yang memikirkan setiap orang yang ia pimpin. Pemimpin yang baik hati, membuat semua senang mengikut dia dan sebagainya. Pemimpin yang ideal. Adakah di dunia ini pemimpin yang demikian? Mungkin kalau mau secara cepat kita jawab, tidak ada. Bahkan Yesus pun, sekalipun dia adalah pemimpin, tidak semua orang menyukai dia. Sekalipun ia adalah Kristus, banyak yang tidak menerima dia. Jadi konteks atau pemahaman tentang pemimpin yang ideal, saya yakin banyak yang akan mengatakan bahwa memang tidak ada. Tetapi masalahnya, jika pemimpin yang ideal itu tidak ada, mengapa kebanyakan orang masih memikirkan atau berusaha berharap agar pemimpin yang ada itu dapat bersikap atau memiliki sifat ideal, yang mampu benar dalam segala sesuatu, yang mampu memahami segala sesuatu, yang mampu menyenangkan hati segala sesuatu, dan sebagainya? Adakah pemimpin yang dapat dikatakan ideal? Kita tahu jawabannya tidak, tetapi kebanyakan orang, bahkan mungkin setiap kita, sahabat GPIB, juga merasa bahwa harapannya pemimpin dapat menjadi ideal. Namun persoalannya, jika demikian, jika pemimpin yang ideal itu tidak ada, lalu bagaimana? Apakah yang harus kita pahami? Apa yang membuat pemimpin yang ideal itu tidak bisa ada? Dan apa yang juga harus kita lakukan? Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah Mazmur pasal 72, dalam ayat 18-19.
sebetulnya tidak dapat terpisahkan daripada ayat-ayat sebelumnya atau dari ayat 1 pasal 72 ini. Merupakan sebuah satu keutuhan di mana dalam pasal ini Salomo bermazmur dan berdoa untuk raja Israel agar dapat memerintah dengan adil. Di mana Salomo di sini tentu mendoakan raja Israel yang mana adalah ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud, dan dia juga menyadari bahwa dirinya adalah putra raja, yang mana dia akan menjadi seorang raja juga, menjadi seorang pemimpin. Dan kita bisa melihat bahwa bagaimana Salomo dalam mazmur ini, ia bermazmur agar raja diberikan hikmat, kebijaksanaan, keadilan, dan juga segala kemampuan untuk dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik dan tetap taat kepada Tuhan. Salomo berusaha untuk meyakinkan diri bahwa raja dapat melakukan semuanya dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sekaligus ia juga menyadari bahwa dirinya akan menjadi seorang pemimpin, maka ia juga pasti berharap bahwa ia dapat menjadi pemimpin yang penuh hikmat dan bijaksana. Namun kita bisa melihat juga, sahabat GPIB yang terkasih, dari ayat 1 sampai ayat 17 bahwa pemazmur di situ mengungkapkan akan harapannya dan doanya kepada Tuhan untuk raja agar ia mampu melakukan segala sesuatu yang baik. Namun ketika kita masuk dalam ayat 18 sampai 19, di situ pemazmur beralih pandangan kepada Tuhan dan memuji Tuhan semata. Jadi di sini pemazmur mau menunjukkan bagi kita bahwa ia tetap berserah kepada Tuhan. Ia tahu juga bahwa raja adalah manusia. Ia tahu bahwa semua yang ia harapkan itu dapat terjadi dalam kuasa Tuhan saja. Sekalipun Daud memang dapat memerintah dengan baik, tetapi ia tidak ideal. Ia tetap memiliki banyak masalah, ia tetap menghadapi tantangan-tantangan, dan tatkala ia juga salah dalam beberapa hal. Dan demikian kita dapat memahami, sahabat GPIB yang terkasih, bahwa dalam kehidupan kita tantangan-tantangan yang ada ini juga terjadi, baik bagi pemimpin yang ada di sekitar kita atau pemimpin-pemimpin kita sendiri, maupun diri kita sebagai seorang pemimpin. Kita dapat memahami akan konteks ini, bahwa memang tantangan terbesar bagi kita sebagai manusia adalah dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita. Maka tentu kita tidak bisa mengharapkan yang ideal, dan kita pun masing-masing tidaklah ideal. Maka sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, ketika pemazmur mengatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel, ia seorang diri melakukan perbuatan yang ajaib. Pemazmur mau menunjukkan bahwa hanya kuasa Tuhan sajalah yang mampu menunjukkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kata ajaib yang pemazmur pakai mau juga mengisyaratkan bagi kita bahwa memang apa yang Tuhan buat itu penuh dengan misteri. Karena kalau tidak ada misteri, kalau dia terbuka semuanya tentu tidak lagi menjadi sesuatu yang ajaib. Ajaib berarti melampaui segala akal pikiran kita, melampaui segala sesuatu yang bisa kita pahami. Maka pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, baik dalam pemerintahan, terlebih juga kita mengingat kita sudah memasuki bulan Agustus, yang mana bulan Agustus merupakan nuansa kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita ini. Maka kita juga menghayati bagaimana pemerintahan yang ada di Indonesia ini ada juga dalam karya kebaikan Tuhan. Terlepas bahwa keputusan-keputusan dilakukan oleh pemerintah yang ada, baik pusat dan daerah di tempat kita masing-masing, mungkin tidak ideal bagi pribadi kita yang masing-masing, Tuhan tetap berkehendak dalam semua itu. Maka kita mari untuk menghayati semua ini. Bahkan termasuk juga dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan. Orang tua sebagai pemimpin, suami sebagai kepala keluarga, apakah dapat menyenangkan hati semua anggotanya? Dapat menyenangkan hati seisi rumah tangganya? Bukankah tetap saja ada kekurangan, ada kesalahan yang tidak baik? Dalam persekutuan pun, sebagai pendeta, sebagai penatua, diaken, pimpinan jemaat, ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi, tidak dapat menjadi ideal. Tetapi kita harus memahami bahwa perbuatan Tuhan itu melampaui segalanya. Maka dalam perenungan hari ini juga, sahabat GPIB, kita diajak untuk mampu mensyukuri segala sesuatu, khususnya dalam konteks para pemimpin yang ada dalam kehidupan kita.
Sekali lagi, baik dalam keluarga, persekutuan, dan juga di masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan juga termasuk dalam pekerjaan di mana sahabat GPIB bekerja masing-masing. Pemimpin-pemimpin yang ada, itu ada dalam naungan Tuhan juga. Tuhan berkehendak dengan caranya. Segala hal yang mungkin terjadi tidak baik, kalau kita dapat merenungkan dengan baik, itu dapat menumbuhkan iman kita. Itulah yang ajaib sebetulnya dalam karya Tuhan. Maka marilah kita tetap memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka kepada kuasa Tuhan, agar kita tetap dapat bertumbuh. Memang ada hal-hal yang sulit, sebagaimana saya mengajak sahabat GPIB untuk merenungkan, mungkin ada yang mengalami hari yang kurang baik pada hari ini. Janganlah berkecil hati, janganlah patah semangat, janganlah patah harapan, tetapi tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena perbuatannya tetaplah ajaib. Dalam semua itu Dia akan membekali diri kita. Dia akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan percaya bahwa kita dapat mengalami hal-hal baik berikutnya. Milikilah hati untuk tetap dapat bersukacita, sahabat GPIB. Hiduplah dalam syukur dan percayalah Tuhan bekerja sekalipun kita tidak dapat merasakannya, sekalipun kita tidak dapat melihatnya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, untuk mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berserah penuh kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kuasa firman-Mu sajalah Tuhan yang begitu ajaib. Kami renungkan setiap saat, memahaminya dan berusaha untuk mendalaminya. Sekalipun tak kala begitu jauh pandangan yang Engkau miliki, dan tak sanggup kami untuk melihatnya dengan kemampuan sebagai manusia. Tapi mampukan Tuhan, seluruh sahabat GPIB, para jemaat-Mu Tuhan, para hamba-Mu, untuk dapat ada dalam kasih dan kebaikan-Mu saja. Sehingga apa yang berusaha Engkau tetapkan, akan ada baik bagi semua makhluk dan kehidupan bagi kami semua, ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan, pemimpin yang ada dalam kehidupan kami. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak baik, yang menguasai sehingga mengganggu akan hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tanggung jawab yang ada, agar mereka mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menaungi kehidupan para pemimpin di setiap bagian, baik itu dalam kehidupan keluarga, persekutuan, masyarakat, bahkan juga dalam instansi di mana seluruh sahabat GPIB bekerja. Biarlah Tuhan Engkau menaungi itu semua. Dan sertailah juga Tuhan seluruh sahabat GPIB dalam segala kesehatan, kekuatan mereka. Yang sakit kiranya Engkau pulihkan, yang sedang sedih kiranya Engkau hiburkan, yang sedang sulit kiranya Engkau berkenan untuk menolong mereka Bapa. Agar pengharapan yang ada padamu dapat terus dilihat dan dipercaya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kehidupan seluruh sahabat GPIB dimanapun berada, Engkau menaungi, menemani, dan bersama dengan mereka. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita pada malam hari ini, sahabat GPIB yang terkasih. Selamat beristirahat, tetap bertumbuh dalam iman dan cinta kasih kepada Tuhan, juga bersama dengan sesama, untuk keluarga dan juga persekutuan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.